tapi bentuknya itu kayak seorang wanita. Rambutnya acak-acakan sedikit gitu. Terus kayak ngerasa bener-bener ngeliat detail sosoknya. Kabarnya dirimu memiliki batu akik yang secara ajaib bisa menyembuhkan. Oh, apa aja nih yang bisa disembuhkan nih, monggo Mas? Iya, jadi gini ceritanya Mas. Waktu aku kecil kan suka sakit-sakitan gitu kan ya. Sakit terus sampai divonis dokter tuh alergi katanya. Alergi nggak tahu alergi apa. Terus sampai obat tuh 1 kaleng, biasanya plastikan kan obat ya. Ini sampai 1 kaleng, kalau orang Jawa tuh ngomong 1 omplong kali ya. Itu obat apa cemilan ya? Obat, jadi harus sebulan tuh harus habis 1 kaleng itu tadi tuh harus habis. Karena aku sakit-sakitan terus. Sampai akhirnya yang dari mama kasih usul, coba deh anak kamu tuh bawa ke alternatif gitu, ke Pak Kiai atau ke Pak Ustadz kayak gitu. Akhirnya dulu kan aku masih stay di Surabaya, masih tinggal di Surabaya. Almarhum papa sama mama bawa aku ke Jember waktu itu. Pak Kiainya udah meninggal sekarang. Waktu itu ada Pak Kiai, terus akhirnya diobatin lah di Sowo lah ya, istilahnya di Sowo gitu. Kalau Jawanya di Sowo. Akhirnya sembuh gitu, tapi kumat-kumat lagi gitu, dan kumat lagi itu lagi parah-parahnya banget. Akhirnya nggak bisa ke Jember, pakainya ditelepon sama almarhum papa. Nah, Jembernya itu Jember Selatan atau Timur atau Utara. Oh ya. Aduh, Jember apa ya? Pokoknya di daerah. Nggak usah kami tingkat beda. Akhirnya dari Jember itu ditelepon kan Pak Yai, namanya kita nyebut Pak Yai, ditelepon. Akhirnya datanglah ke rumah. Yaudah anakmu ini aja coba. Almarhum papa dulu yang suruh ambil di depan rumah ada tanah batu. Inilah bentuknya. Kodok. Bisa tiba-tiba batu mau dipegang dan ditunjukkan ke pemirsa di rumah, bisa lepas dengan sendirinya. Ini sebetulnya ada energi apa yang ada di batu ini yang konon ceritanya bisa. Lagi sih gara-gara ngomongin Jember. Jadi batu ini ada pusakanya. Iya loh di dalam ya. Batu ini ditemuin waktu itu, waktu aku diobatin sama Pak Yai di depan rumah. Jadi digeduk-geduk kayak gitu, diambil tiba-tiba, ya udah keluar, ini nggak tahu nih batu namanya dari batu akik atau batu apa, nggak tahu jenisnya batunya, tiba-tiba udah bentuk kayak gini. Ya udah berarti ini kalau misalnya sakit dulu saya waktu kecil kadang-kadang dibasuh air atau nggak airnya diminum, kalau nggak dikasih minyak, digosok-gosokin. Boleh aku. Boleh, Mas Teguh bisa aku coba. Batunya. Nah, ini serius. Aku mau ini. Ya kan Nabilanya bawa batunya nganterin ke situ. Enggak, maksudnya mau tak lihat itu. Nabila, dia kalau kamu begitu dia malah takut. Di sini. Enggak, maksudnya ini batu bisa di zoom kali ya. Ini kan kalau misalnya dibilang nggak ada kayak sambungannya atau buatan atau gimana gitu ya. Bisa di zoom kali ya ininya, batunya. Ya coba. Jadi nggak ada garis. Ada bunga ya. Nggak ada garisnya sama sekali. Jadi kalau mau dilempar terus dibakar diapain tuh nggak bisa hancur gitu. Mau itu jadi kayak ada keris ya di dalamnya. Iya, keris apa bunga tuh nggak tahu berbentuk. Terus ini kalau boleh nggak diizinin nggak Mas Tukul? Jadi aku tes rambut aku satu, terus taruh di sini terus dibakar gitu. Enggak. Boleh ada ini nggak? Ada korek nggak? Korek. Oh nggak bisa, boleh. Nggak boleh. Oh nggak boleh asap ya? Nggak boleh asap. Kalau nggak coba Mas Tukul lempar aja. Jangan dilempar, coba maaf. Nggak boleh. Nggak apa-apa. Warnanya berubah ya Mas? Iya berubah ya warnanya. Ya kan Mas? Berubah. Warnanya berubah. Lu nangkap batu kayak nangkap kodok. Lo izin. Percaya nggak percaya sih Mas? Iya, percaya nggak percaya? Aku sih waktu kecil kan namanya ya masih nggak ngerti gitu. Tapi emang beneran sembuh gitu. Tapi gede-gede. Luar biasa sekali. Setelah aku lihat-lihat, ngapain juga ya percayaan begituan Tapi juga. orang lain boleh memegangnya? Boleh. Kayak bunga, tapi kayak ada bunganya ini. Luar biasa banget sih Luar ininya. biasa sekali. Ini nggak sembarang orang punya dapat kayak gini. Dan ini emang bener-bener bisa nyembuhin. Gitu. Jadi kenapa tadi kalau ditempel sama rambutnya Nabila? Kalau aku misalnya ini kalau bisa dibakar itu rambut kan biasanya rambut kalau dibakar kebakar. Gitu kan? Ini kayak gitu. Ini enggak. Jadi benar-benar masih utuh. Wah, ini bisa kanuragan, ini bisa juga ini. Bisa PKN ini orang mau ngapa-ngapain tetap mantul balik lagi nih. Jangan
pegang oleh orang sembarangan. Kalau nggak percaya Mbak Vega atau Mas Orang-orang Tepe sembarangan, apalagi teman-teman saya gini, nanti bisa disalahgunakan. Coba. Mbah Dimas lagi. Kabarnya dirimu juga bisa memanggil sosok gaib. Betul. Aduh. Yang ada di dalam batu akik dan dapat menunjukkan lewat lukisan. Betul. Monggo. Ya, saya akan mencoba untuk bermain di sini Nggih. bersama para penonton yang ingin ikut bermain bersama saya. Saya Nggih. butuh 3 orang. Nanti barang kesayangan dari Mbak Tutu Nabila akan saya masukkan. Ya, nanti para penonton yang tadi dipanggil akan bisa melihat wujudnya seperti apa. Nah, dan sahabat saya akan menggambar. Nanti akan kita samakan apakah sama seperti itu. Oke, monggo silakan. Ini menarik ini, kayaknya menarik ini. Silakan. Silakan 3 orang. Menarik ini. Weh. Ya, saya butuh 3 orang. 3 aja Mas cukup. Wah, luar biasa. 3 aja. 3 aja ya. 3 aja. 3 aja ya. 3 aja cukup 3 3. aja cukup. Mungkin yang satu Ya, bisa saya Duduk minta ya. untuk menghadap ke arah menghadap ke kamera. sana. Nah, itu. Sila. Nah, mantap. Masuk TV. Sia-sia kamu dari Pacitan datang ke sini. Magelang. Saya minta mas-mas semua Magelang. untuk menarik nafas yang dalam. Ini Mbak Aditya melukis di sebelah kanan. Tarik Ini nafas yang Mbak sangat Dimas dalam di sebelah sekali. kiri. Diatur nafasnya. Dengarkan suara saya. Dengarkan suara Ini nggak lagu di melihat sini. padahal ya. Tarik nafas yang dalam. Bayangkan sebuah ruangan yang gelap. Sangat gelap sekali. Di dalam ruangan gelap Padahal itu Mas ini nggak melihat dari belakang. silahkan berjalan di dalam ruangan yang gelap. Di depan ada sebuah cahaya yang terang. Pelan-pelan silahkan mengikuti ke arah cahaya yang terang tersebut. Sambil diatur nafasnya, ditarik. Rasakan ada getaran hangat di belakang punggungnya masing-masing. Ditarik nafasnya, lalu berjalan ke arah cahaya yang ada di depan tadi. Semakin berjalan, cahaya semakin terang, semakin terang, semakin terang. Silahkan lihat di depan. Bayangkan, apabila ada laki-laki, dia laki-laki. Apabila ada perempuan, dia perempuan. Sesuai dengan yang ada di alam pikirannya masing-masing. Rasakan udara hangat di badan masing-masing. Di depan Anda ada seseorang yang berdiri. Apabila perempuan, berarti yang Anda lihat perempuan. Apabila laki-laki, yang Anda lihat laki-laki. Rasakan teksturnya, rasakan rambutnya, rasakan pakaiannya. Apakah warnanya putih, hijau, biru, hitam. Apabila masih membentuk bayangan yang hitam, dilihat lagi dengan baik-baik. Dilihat lagi. Buat emas yang saya sentuh jangan dipaksa ya. Terus pelan-pelan. Ditarik nafas yang dalam. Apabila sudah terlihat ada sosok di depan, apabila sudah tersenyum, silahkan diangkat tangannya. Silahkan Anda berdiri, buka matanya. Ya. Mas, silakan hadap sini. Ditarik nafas yang dalam. Ada yang berdiri di depan si Mas.
Ini masih ingat apabila masih gelap, masih ingat ya. pelan-pelan akan berubah menjadi sebuah sosok yang sangat bagus. Apabila sudah terlihat, silahkan tangannya diangkat ya. Knalpotnya bobok. Ya, sudah. Ya. Yang dilihat apa? Warna hitam. Ada mic? Mic? Minta mic-nya. Mic. Loh, putrinya Mas Nurbat udah nyampe sini. Madep ke sini aja berarti Mas ya. Madepnya ke sini aja ke kamera. Terus dari Mas, maaf. Pakai mic-nya Mas. Mas siapa? Maaf. Namanya Mas? Godo. Godo Edi. Bodoh amat ya. Itu bodoh amat. Monggo ceritain apa yang dilihat. Tadi dari awal, walaupun tidak terlihat jelas banget, cuman masih berupa abstrak nggak jelas, tapi bentuknya itu kayak seorang wanita. Rambutnya acak-acakan sedikit gitu, tapi tidak mendekat, tidak diam di tempat. Jadi Mas ini hampir sama dua, tapi ini agak sedikit beda ya. Mungkin bisa Mas Dimas jelasin. Jadi di dalam satu barang yang dipunyai oleh Mbak ini, Ya, Mbak Nabila. Nabila, itu ada dua sosok di dalamnya. Ada laki-laki dan perempuan. Yang salah satunya benar-benar seperti seorang kiai, Iya. ya, dengan pakaian jubah dan segala macam. Iya. Yang satu lagi adalah perempuan. Iya. Mungkin Positif negatif. kalau dari yang saya rasakan mereka baik Baik, untuk positif. hal-hal yang positif. Positif. Dan itu langsung digambarkan. Ini mau dilihat gambar dulu atau ini dulu ya? Break dulu ya. Tadi biar menggantung, biar pemirsa penasaran, biar iklannya nambah terus ya. Pemirsa, obrolan saya semakin menarik saja. Don't go anywhere. I'll be right back. Temukan Mas.